Calon Bupati Kabupaten Melaka dari pasangan nomor urut 01, Dr. Simonahak, SHMH, usai perhelatan debat putaran pertama Pilkada Melaka, dalam wawancaranya dengan media mengungkapkan ketegasan dan komitmennya untuk mempersiapkan pusat pelayanan pemerintah Kabupaten Melaka di Kecamatan Melaka Tengah. Salah satunya yaitu membangun kantor bupati dan SKPD pelayanan umum. Keinginan pasangan SNKT untuk mendatangkan investor sebagaimana pernyataan mereka dalam sesi debat dimaksudkan agar mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Melaka. Pasangan 01 SNKT yang didukung oleh Koalisi Kerakyatan Sakti yaitu Partai Perindo, PSI, dan PKB ini mengusung visi menuju Kabupaten Melaka yang berbudaya, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut ini kita perlu menyimak lagi pemaparan visi dan misi paket 01 SNKT dalam acara debat perdana Pilkada Melaka tanggal 4 November 2020. Hadirin dan pemirsa, kita dengarkan visi misi pasangan calon nomor urut 1. Silahkan dimulai, perhitungan waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Salam sejahtera, shalom, salve, nama budaya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi SNKT adalah terwujudnya Kabupaten Melaka yang berbudaya, berkarakter, mandiri, berakhlak, dan berkeadilan. Misi daripada paket SNKT adalah menyediakan swasembada pangan dengan strategi mulai tahap persiapan untuk manajemen pengairan, untuk membangun bidang-bidang pertanian, peternakan, nelayan, kehutanan, dan pertambangan. Misi yang kedua adalah memperkokoh adat istiadat. Adat sebete seladi hak neter hak taik, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, tetap dilestarikan dengan cara membangun balai-balai adat, memberikan insentif kepada pemuka-pemuka adat, dan toleransi antar umat beragama, memperhatikan pembangunan tempat-tempat ibadah, juga seni budaya dan olahraga dilaksanakan dengan cara adanya pesta kesenian Melaka setiap ulang tahun Kabupaten Melaka. Yang ketiga, kualitas membangun kemudian dari bidang birokrasi dan bidang kemasyarakatan. Hal ini diperhatikan karena banyak hal-hal yang harus dilakukan, baik itu birokrasi di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial budaya, dan tentu manajemen birokrasi, tata kelola birokrasi yang baik dan benar untuk mewujudkan kesetaraan bagi Kabupaten Melaka. Selanjutnya, tata kelola terhadap semua kegiatan-kegiatan, baik kegiatan bidang ekonomi, antara lain mengaktifkan badan usaha milik desa, antara lain juga membangun perusahaan-perusahaan daerah untuk mengelola hasil-hasil bumi dari Kabupaten Melaka, sehingga ada hal-hal yang kita produksi, ada pengolahan, dan ada pemasaran. Selanjutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud di sini adalah kita harus membangun infrastruktur, terutama tahun pertama kami dipilih. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa kita tunggu masyarakat sejahtera, tapi harus membangun yang namanya pusat pemerintahan Kabupaten Melaka di Melaka Tengah. Ini juga ditunjang dengan infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, listrik, dan kegiatan-kegiatan yang betul-betul sangat mendukung dan menunjang aktivitas-aktivitas di kota Kabupaten Melaka ini. Juga ada hal-hal yang harus diperhatikan, terutama soal penempatan birokrasi. Kita harus melihat keahlian orang yang betul-betul sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita tidak salah menempatkan orang. Juga termasuk memindah-mindahkan orang, juga kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Jangan sampai ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai atau tidak cocok untuk dipindahkan. Demikian perhatian kita terhadap yang namanya guru-guru. Karena berbicara soal kualitas, kita harus memperhatikan juga kualitas para guru.
Kita harus melihat tunjangan fungsional mereka. Kita harus melihat para tenaga pendidik. Kita harus memperhatikan juga kualitas anak-anak. Sehingga di bidang pendidikan kami akan membuat yang namanya kartu Melaka Cerdas. Demikian hal-hal yang terkait dengan bidang kesehatan juga mesti kami perhatikan, karena ada hal-hal yang harus kita kolaborasi dengan program pusat, program provinsi, dan program di kabupaten. Kami serahkan untuk wakil untuk bisa melengkapi. Manakala Simon Nahak dan Kim Tortolin terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Melaka depan, salah satu yang akan kami lakukan meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya di Dinas Kependudukan, karena selama ini kita lihat bahwa di Dinas Kependudukan terjadi antrian-antrian begitu panjang. Maka dari itu ke depan yang akan kami tawarkan kepada masyarakat Rai Melaka tercinta dengan menyediakan mobil-mobil jaringan untuk melayani masyarakat pinggiran yang jauh, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan KTP. Terima kasih. Berikut liputan wawancara paket 01 SNKT usai debat dengan sejumlah media. Visi-misi yang sudah disampaikan ke publik, ke masyarakat Kabupaten Melaka, paslon dari 01 yakin bahwa dalam pertarungan kali ini yakin bahwa menang. Saya terlalu yakin bahwa saya pasti menang. Karena visi misi yang saya paparkan itu jelas. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu muluk-muluk, terukur sesuai dengan anggaran yang ada, dan kita membuka diri untuk pengangguran sudah juga disepakati oleh paslon 02. Jadi statementnya sudah jelas, apa yang saya katakan justru diaminkan, jadi selesai. Masyarakat tinggal memilih, karena suara rakyat itu suara Tuhan. Kita percaya kepada masyarakat dan saya yakin bahwa masyarakat pasti akan memilih kami. Itu sudah jelas, tidak bisa ditawar-tawar. Kita terlalu yakin bahwa paslon 01 akan menang dalam pertarungan pilkada. Bapak, terkait dengan ini, pasti menang. Bupati itu kan komitmen dari paslon 01 untuk membuatnya dengan rumah jabatan, dan sementara rumah jabatannya belum ada sampai sekarang ini. Apa setelah terpilih menggunakan rumah pribadi, apakah disewa atau tidak disewa? Tadi kan saya sudah komitmen, karena dan itu prinsip. Tidak bisa digoyang-goyang apa yang menjadi prinsip dan sikap kita untuk kepentingan. Karena citra Kabupaten Melaka ini ada salah satu adalah kita harus bangun pusat pemerintahan kabupaten. Karena itu setelah kami terpilih dan belum, ya kami diam dulu di rumah kami masing-masing sambil membangun rumah jabatan, sambil membangun pusat pemerintahan kabupaten. Setelah itu ya kita harus manfaatkan, karena itu anggaran kan anggaran pemerintah, bukan milik untuk kami. Rumah jabatannya itu inisiatifnya bagaimana dari paslon 01? Pertanyaannya inisiatif seperti apa? Kan mau disewa atau mau bagaimana itu rumah jabatan? Rumah jabatan secara tegas kami agar komitmen dengan apa yang selama ini kami kampanyekan. Kami tidak sewakan, karena kita tinggal di rumah sendiri, tidak perlu sewakan. Justru uang sewa itu kita alihkan untuk membangun rumah jabatan. Baik Bapak, ini tanggapan Bapak untuk paslon nomor 2 ini berkaitan dengan debat tadi, pesan kesan-kesan Bapak tadi menghadapi ini, karena menghadapi incumbent ini. Saya anggap biasa-biasa saja, saya tidak ada beban apapun. Dan saya punya ide yang cukup cerdas, cukup excellent. Saya punya ide yang memang menyentuh kepada masyarakat. Dan ada inovasi yang sangat terbarukan, itu adalah kita bisa perhatikan. Kami bisa memikirkan nasib daripada Fukun dan Raja. Ya, ini karena mereka juga bagian daripada, ya, dan kemudian ada investasi. Juga kita pikirkan untuk mereka menganggur. Ya, sesuai informasi dari KPU masih ada debat berikut lagi. Apa yang perlu Bapak siapkan untuk nanti debat-debat setahu selanjutnya? kami tidak ada. Tapi kalaupun ada, ya kita siap saja. Tapi ini kan soal terbentur waktu apa semua ya. Jadi kita kan belum pastikan sesuatu yang besok apabila ini kan belum pastikan. Kita pastikan saja. Tapi kita siap. Pak Wakil, ini ya komitmen menang ya untuk pilkada kali ini? 1,5 tahun kerja ya yakin lah menang. Yakin dan sangat yakin, seyakin-yakinnya. Ya, untuk Pak Wakil sendiri ini yang Pak Wakil hadapi ini juga bukan orang lain ya. Wakil dari 02 ini juga merupakan bagian dari keluarga. Apakah nanti strategi-strateginya itu yang selama ini disiapkan seperti apa itu? Yang jelas saling tahu. Saling tahu. Ini istilahnya pertarungan antar dapil 3. Wakil dari dapil sama-sama dapil 3, kebetulan dapil kecil saya. Tapi saya tetap yakin dan percaya menang.
yakin dan percaya menang. Apalagi kalau pernyataan orang-orang tertentu kalau mengatakan bahwa Wakil Bupati dapat dia akan lebih menang telak lain. Sudah. Izin. Tadi kan dalam debat itu sempat disinggung pertama oleh paslon Anda bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah mendatangkan investor. Investasi. Nah, ini berkaitan dengan investasi. Ini kan pemerintah pusat sendiri sudah membuka regulasi, yaitu melalui Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Nah, itu sementara kita di daerah mau seperti apa menanggapi keran yang sudah dibuka oleh pemerintah pusat tersebut? Ya, mendukung. Intinya kita terbuka, harus banyak menerima. Bahkan kita pemerintah tidak boleh tidur, bila perlu cari lebih banyak lagi biar datang ke Rem Melaka supaya bisa lebih meningkatkan lagi yang namanya PAD yang sekarang lagi ini. Berarti tinggal menjalankan antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sinergi. Ya, sinergi. Oke, baik, terima kasih Bapak. Menurut kesan dari Pak. Ya, saya kira ini kan satu rangkaian tahapan untuk menuju tanggal 9 Desember. Jadi yang saya pantau, ya cukup menarik, pertanyaannya cukup menarik, cukup berbobot. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap nomor yang saya tarik selalu sesuai dengan profesi saya. Selalu sesuai dengan tupoksi saya. Ini juga kekuatan Tuhan, kekuatan alam semesta. Tanda alam. Untuk ini tanda alam bahwa SNKT pasti menang, 01 pasti menang. Untuk penegasan di closing statement tadi, Pak. Ya saya menyadari bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Yang berhak memilih adalah rakyat, bukan siapa-siapa. Yang punya hak suara itu rakyat. Karena itu kita harus serahkan sepenuhnya kepada rakyat. Karena koalisi kami adalah koalisi kerakyatan yang kami percayakan untuk memilih paslon 01. Ya, baik. Untuk ketua tim, izin untuk ketua tim, izin. Izin untuk ketua tim. Sudah, ini dia surat. Tidak, ini pas cukup beliau berdua sudah menyampaikan.